Kenapa sebuah saham bisa dianggap mahal atau murah? Jawabannya bukan hanya pada keuntungan, tapi juga pada risiko. Saya Agnes Noviarti. Dalam video ini kita akan membahas Capital Asset Pricing Model atau CAPM, sebuah model untuk memahami hubungan antara risiko dan tingkat return yang diharapkan. Mari kita mulai. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah model yang digunakan untuk menentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berdasarkan tingkat risikonya. CAPM menjelaskan bahwa semakin besar risiko sistematis suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan oleh investor. Risiko dalam investasi adalah kemungkinan hasil yang berbeda dari harapan. Dalam CAPM, risiko yang diperhitungkan adalah risiko sistematis, yaitu risiko yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar dan tidak bisa dihindari. Sedangkan return adalah keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi. Dalam CAPM, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan investor. Jadi, CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah cara sederhana untuk memperkirakan keuntungan yang seharusnya kita dapatkan dari sebuah investasi. Model ini membantu investor memahami bahwa keuntungan selalu berkaitan dengan risiko. Jika risikonya besar, maka keuntungan yang diharapkan juga lebih besar. Landasan teori CAPM berasal dari teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Harry Markowitz yang menekankan pentingnya hubungan antara risiko dan return dalam investasi. Berdasarkan teori tersebut, CAPM kemudian dikembangkan pada tahun 1960-an oleh 3 tokoh utama, yaitu William Sharpe, John Liner, dan Jane Mosin. Model ini membantu investor mengukur risiko pasar secara sistematis dan menentukan tingkat return yang wajar dari suatu aset. Harry Markowitz adalah ahli ekonomi yang memperkenalkan teori portofolio modern. Ia menjelaskan bahwa dalam investasi, kita tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan risiko. Dengan menyebar investasi ke beberapa aset, risiko bisa dikurangi. Pemikirannya inilah yang menjadi dasar lahirnya CAPM. William Sharpe adalah tokoh utama pengembang Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara risiko dan keuntungan dapat diukur secara jelas melalui konsep beta. Atas kontribusinya dalam teori keuangan, William Sharpe bersama Harry Markowitz meraih hadiah Nobel Ekonomi. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia investasi modern. John Liner adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan CAPM. Ia menyempurnakan model ini dengan menjelaskan hubungan antara risiko pasar dan return yang diharapkan. Pemikiran John Liner membantu investor memahami bahwa risiko tidak selalu bisa dihindari tetapi dapat diukur. Kontribusinya memperkuat CAPM sebagai model investasi modern. Jane Mosin adalah tokoh yang menyempurnakan teori Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Ia memberikan dasar teori yang lebih kuat secara matematis terhadap hubungan risiko dan return. Kontribusi Jane Mosin membuat CAPM menjadi model yang lebih lengkap dan dapat digunakan secara luas. Perannya sangat penting dalam perkembangan teori keuangan modern. Rumus CAPM digunakan untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi. Rumus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tingkat bebas risiko, beta sebagai ukuran risiko, dan premi risiko pasar. Dengan CAPM, investor dapat menilai apakah keuntungan suatu aset sudah sesuai dengan tingkat risikonya. Dalam rumus CAPM, profit atau keuntungan yang diharapkan disebut expected return. Profit ini berasal dari tingkat bebas risiko dan tambahan keuntungan sebagai kompensasi atas risiko pasar. Semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula profit yang diharapkan oleh investor. CAPM membantu menentukan profit yang wajar sesuai tingkat risiko. Risk-free rate adalah tingkat keuntungan yang dianggap paling aman dalam investasi. Artinya, investor hampir tidak menghadapi risiko kerugian. Dalam CAPM, risk-free rate menjadi dasar perhitungan return. Biasanya, risk-free rate diwakili oleh obligasi pemerintah atau instrumen yang risikonya sangat rendah. RM atau return pasar adalah tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari seluruh pasar investasi. RM mencerminkan kinerja pasar secara keseluruhan, bukan satu aset saja.
Dalam CPM, RM digunakan sebagai pembanding untuk menilai apakah return suatu aset lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar. Jika return aset di atas RM, maka aset tersebut dianggap berkinerja baik. Biar lebih paham, yuk kita langsung praktik analisis saham BRIS pakai metode CPM. Per Desember 2025, beta saham BRIS tercatat sebesar 0,39, artinya pergerakan saham BRIS tidak terlalu mengikuti naik turunnya pasar. Karakter ini menunjukkan bahwa BRIS termasuk saham defensif, dengan risiko rendah dan potensi return yang relatif stabil. Karena itu, saham BRIS cocok untuk investor yang bersifat risk averse, yaitu investor yang lebih mengutamakan keamanan dibandingkan keuntungan yang tinggi. Dalam analisis CPM, salah satunya kita pakai IHSG untuk menghitung return pasar. IHSG ini menggambarkan kondisi pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Dengan melihat perubahan IHSG dari waktu ke waktu, kita bisa tahu return market. Cara membaca data IHSG cukup sederhana. Pada Desember 2024, IHSG berada di level 7.079 dan naik menjadi 8.646 pada Desember 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara umum, pasar saham Indonesia mengalami pertumbuhan selama 1 tahun. Selisih kenaikan inilah yang digunakan untuk menghitung return pasar dalam analisis CPM. Untuk menghitung RM, kita gunakan data IHSG. IHSG Desember 2024 sebesar 7.079 dan IHSG Desember 2025 sebesar 8.646. Rumusnya adalah IHSG 2025 dikurangi IHSG 2024 lalu dibagi IHSG 2024 kemudian dikali 100%, maka hasil return marketnya adalah sebesar 22,14%. Dalam analisis CPM, risk free rate diambil dari BI rate terbaru yaitu sebesar 4,75%. BI rate dianggap sebagai tingkat pengembalian paling aman karena ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nilai ini digunakan sebagai dasar perhitungan return sebelum mempertimbangkan risiko pasar. Berdasarkan data TradingView, saham volatil adalah saham yang pergerakan harganya sangat cepat dan ekstrim. Pada tampilan ini terdapat 10 saham paling volatil dan saham CDIE menjadi yang paling tinggi risikonya. Nilai beta CDIE mencapai 8,81, artinya pergerakan saham ini lebih dari 8 kali lebih sensitif dibanding pasar. Potensi keuntungannya besar, namun risikonya juga sangat tinggi. Karena itu, saham seperti CDIE lebih cocok untuk investor agresif, bukan investor yang menghindari risiko. Pilih BRIS atau CDIE ya? Sebelum memilih saham BRIS atau CDIE, kita perlu mempertimbangkan beta untuk mengetahui tingkat risiko masing-masing saham. BRIS memiliki risiko lebih rendah dan cocok untuk investor yang menghindari risiko. CDIE memiliki risiko sangat tinggi, lebih cocok untuk investor agresif. Jika beta kecil, saham cenderung lebih stabil, sedangkan beta besar berarti risikonya tinggi. Pemilihan saham harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Lalu apa premi risiko? Premi risiko adalah tambahan keuntungan yang diminta investor karena telah berani mengambil risiko di atas risk-free rate. Semakin tinggi risikonya, semakin besar premi risiko yang diharapkan. Premi risiko adalah imbal hasil tambahan sebagai kompensasi atas risiko investasi. Kalau kita lihat pasar saham, misalnya IHSG, pasar memberikan keuntungan rata-rata. Itulah yang disebut return pasar atau RM. Tapi, ingat, ada juga investasi aman tanpa risiko, misalnya obligasi pemerintah yang disebut risk-free rate atau RF. Selisih antara return pasar dan risk-free rate ini disebut premi risiko. Di sini investor minta ekstra 17,65% supaya mau ambil risiko pasar. Lalu, apa risiko sistematis? Risiko sistematis itu adalah risiko yang mempengaruhi semua saham di pasar. Misalnya, karena inflasi, suku bunga, atau kondisi ekonomi dunia. Kita memang tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa menghitung pakai beta. Penting untuk mengetahui beta untuk memperkirakan profil risiko kita. Sekarang kita lihat risiko masing-masing saham dengan CPM. Untuk BRIS, beta 0,39 dikali premi risiko pasar 17,65% menghasilkan 6,88%. Artinya, BRIS relatif stabil, risikonya rendah.
Pergerakannya tidak terlalu ekstrim dibanding pasar. CDIE sangat sensitif terhadap pasar dengan menghasilkan 155,5% premi risiko pasar. Lalu expected return adalah perkiraan keuntungan yang bakal kita dapat dari saham sesuai risiko yang telah kita ambil. Dengan CPM, caranya gampang. Expected return sama dengan risk free rate ditambah beta dikali premi risiko pasar. BRIS memiliki expected return sekitar 11,63%, artinya risiko rendah dan stabil. CDIE expected return sebesar 160,25%, artinya sangat tinggi, risikonya ekstrim bisa naik turun drastis. Jadi expected return membantu kita untuk mengetahui berapa besar keuntungan wajar sesuai risiko saham. Sebelum memutuskan membeli saham BRIS atau CDIE, penting banget loh kita tahu resikonya masing-masing. Banyak investor baru melihat harga murah atau potensi untung besar, tetapi melupakan resiko. Padahal investasi yang baik itu seimbang antara keuntungan dan risiko. Belajar CPM biar lebih pintar dalam mengambil keputusan. Dari perhitungan CPM, saham BRIS bersifat defensif, risikonya rendah dan returnnya sebanding, sehingga cocok untuk investor moderat dan konservatif yang ingin stabil. Sementara itu, saham CDIE sangat agresif, pergerakannya ekstrim dan potensi keuntungannya tinggi, cocok untuk investor agresif yang siap menghadapi high risk, high return. Jadi sebelum membeli, pilih saham sesuai profil risiko dan kenyamanan kita, supaya investasi lebih aman dan sesuai tujuan. Kesimpulannya, dengan metode CPM kita membandingkan return aktual saham dengan expected return. Jika return aktual lebih kecil dari expected return, saham tersebut overvalued karena keuntungannya belum sebanding dengan risikonya. Dalam kondisi ini, BRIS dengan karakter defensif cenderung lebih stabil, sementara CDIE meskipun agresif bisa menjadi overvalued jika return yang diterima belum mampu menutup risikonya yang sangat tinggi. Berdasarkan metode CPM, saham dinilai dengan membandingkan return aktual dan expected return. Jika return aktual lebih kecil dari expected return, maka saham tersebut overvalued. Dalam kondisi ini, BRIS dengan karakter defensif cenderung lebih stabil, sementara CDIE meskipun agresif bisa menjadi overvalued jika return yang diterima belum mampu menutup risiko yang sangat tinggi. Pada akhirnya, keputusan investasi tetap harus disesuaikan dengan profil risiko investor. Lalu, apakah model ini sesuai dengan prinsip syariah? Nah, di sesi ini kita akan bahas perspektif syariah CPM secara lengkap. Pertama, penting dipahami bahwa CPM hanya alat analisis risiko dan return, bukan instrumen investasi itu sendiri. Artinya, CPM netral secara syariah yang menentukan halal atau tidaknya investasi adalah jenis aset yang dianalisis. Dalam investasi syariah, kita harus memastikan yang pertama, aktivitas bisnis saham halal. Misalnya, manufaktur, teknologi, makanan, bukan riba, perjudian, atau alkohol. Yang kedua, instrumen keuangan yang digunakan bebas bunga atau riba. Yang ketiga, tidak ada spekulasi berlebihan yang termasuk gharar. Dengan prinsip-prinsip ini, CPM bisa digunakan untuk menilai return yang wajar dan risiko saham syariah. CPM membantu investor syariah dalam mengelola risiko portofolio. Contohnya, jika seorang investor risk averse atau berhati-hati, CPM dapat membantu memilih saham dengan beta rendah sehingga fluktuasi lebih terkendali. Dan jika investor ingin portofolio lebih agresif, CPM bisa menunjukkan saham dengan beta tinggi yang diharapkan memberi return lebih besar, tentunya tetap dari aktivasi halal. Dengan begitu, CPM menjadi panduan rasional untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil dalam kerangka syariah tanpa mengandalkan feeling atau rumor pasar. CPM menjadi alat penting bagi investor syariah untuk membuat keputusan yang cerdas, transparan, dan tetap sesuai prinsip Islam.
Saya Agnes Noviarti dari Universitas Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.